kita biar khusyuk kan kita harus sirul asrar terus. Dan supaya kita biar mengerti apa sholat itu, kita harus mengenal diri dan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal diri dan mengenal Allah itu? Mohon penjelasannya. Yang ketiga, sholat sendiri itu katanya bisa dibilang sholat berjamaah. Itu bagaimana caranya, Gus? Dan apa niatnya? Pakai makmuman apa ada alillah aja? Gitu aja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah paham tentang dasar tauhid, dzikir-dzikirnya sudah paham. Mengapa ketika saat menjalankan dzikir tersebut kok susah? Apa sebab? Dzikir ketika saat dilakukan mudah dan susah. Ini dari hukum asbabun nuzul mesti ada. Kalau saya jawaban mateng ya sing gak susah ya Gusti Allah. Sebabnya ono gunung. Yang menjadikan ini gampang ya Gusti Allah. Cuman kan sebelum Allah menetapkan mudah dan sulit itu kan ada riwayat. Apa riwayatnya? Wis kula tak ngomong dulu secara umum. Orang biasanya kalau banyak masalah, umum niki umum, tapi pun dijadikan alasan yang apa? Yang konkret, jangan. Sebab tidak semua orang itu seperti itu. Biasanya umumnya seseorang itu susah untuk menjalankan dzikir sirul asrar karena dirinya dikerubuti banyak masalah. Entah itu dengan suami, dengan anak, dengan rumah tangga, kebutuhan. Dan ini banyak mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak sinkron antara ilmu dengan amal berbentuk dzikir. Kebanyakan ngoten. Tapi itu sebetulnya bukan alasan. Sebab siapa sebagai dalang dibalik jenengan ini banyak masalah? Siapa? Anda sudah tahu jawabannya. Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Ternyata di balik layar semua itu hanyalah ada wujudnya Allah. Lah, sekarang tinggal jenengan ini untuk mengklikkan antara ruh lewat rasa terhadap hidup di situ. Pun ngeten mawon Bu. Niki sampean tak paringi aji-aji nekat. Nggih? Biar tidak terjadi susah lagi. Pun ngeten. Tapi ya sampean pamit nanggone anak bojo. Sampean pamit nang anak bojo. Jikalau tetap enggak boleh pun nderek kula ning pondok. Umpama gak oleh lho ya. Jenengan dihalang-halangi wa yasudduna an sabilillah. Umpama dihalang-halangi rapopo nderek ning pondok. Tapi nek iki saged sampean lampahi ning diriya di rumah lebih baik. Biar enggak menimbulkan fitnah di tengah-tengah keluarga khususnya suami jenengan. Lakukan di rumah. Nek sampean lakukan ning pondok, engko ada fitnah. Paling kecantol wong. Lah ngoten toh? Khawatirnya seperti itu. Daripada ada fitnah prasangka yang tidak baik, lebih baik jenengan lakukan di rumah. Jenengan kan takok solusinya, termasuk pertanyaan yang ketiga, mengenal diri. Jadi pertanyaan pertama dan kedua ini pertama dan ketiga satu paket. Pun sampean pamit dulu terhadap suami dan anak. Pa, jenengan manggil papa napa? Mas. Ya wis sembarang.
Ya, kula nyuwun izin selama 40 hari, 40 malam jangan diajak bicara. Anak juga begitu. Waktu masak tetap saya masak. Waktu ngelayani jenengan tetap aku ngelayani. Baik secara fisik maupun secara batin tetap tak layani ya. Tapi tolong kula jangan diajak bicara. Masalah blonjonya gitu, ya duka sampean taruh ning kono utawa ya napa. Maksudnya ya apa? Pamitosi. Sibukkan hati jenengan setiap napas. Buatlah berzikir wadzkur isma rabbika Muhammad, dikirolah kau selalu. Isma rabbika, pertama dengan nama, sebutlah Muhammad dengan nama Allah. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Niki Rasulullah diperintahkan Allah dan dituangkan di dalam Al-Quran, berarti ini tidak hanya terhadap beliau yang diwajibkan, juga terhadap kita. Yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau terhadap Tuhanmu, yaitu Allah, dzikron katsiran, kelawan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jenengan asale nonggo, tahu nonggo? Ngerumpi ambek tonggo, wis kurangi, buat aja di rumah dzikir. Itu cara jenengan untuk mudah, mboten susah berzikir sirul asr itu di situ. Jadi nggak cukup jenengan ikut dengan asmo, walaupun ayatnya asmo. Tapi kalau mau mendalami lagi di dalam surah Al-Insan ayat 25 ini bukan asmo. Asmo tidak menjadikan Anda itu sampai pada yang memiliki asmo. Maksud isma rabbika itu tersebut adalah sirul asr, cuman bahasa syariat asmo. Bagaimana caranya? Asmo itu secara syariat tapi ruhaniyah sampai wujudnya asmo. Berarti bukanya dari sirul asrar. Itu caranya Bu, dan itu cara untuk mengenal diri. Akhirnya hidup yang ada pada diri dan di luar diri jenengan itu hanyalah Allah. Barulah itulah yang dikatakan kenal diri. Jenengan harus curiga, mengapa Khatib Qudsi mengatakan man arafa nafsahu. Nafsahu itu diri. Dikon ngenali diri dulu. Terus kok ada kaitannya dengan fakot arafa rebah. Apa hubungan nafsahu dengan rebah? Nah ini loh Pak. Untuk mensinkronkan di sini perlu jenengan terus-menerus berzikir tadi. Baru akan tahu. Yang nomor 2 tentang sholat khusyuk. Sholat munfaridan. Sholat sendiri. Apakah kita memakai makmuman ataukah kita adaan? Wis sampai memakai imaman mawon. Imaman berarti jenengan dadi imam. Rapopo. Syariate jenengan adaan ya rapopo. Tapi makmuman gak mungkin. Tapi andai kata sampean makmuman ditarik ke hakikat, sampean makmum nanggone Allah. Berarti sing dadi imam Gusti Allah. Ora apa-apa cara hakikate. Nek cara syariate kalau salat munfaridan itu harus harus adaan au imaman, terserah. Sing penting kan hakikatnya sampai meletakkan roh itu ini wajah tuat, iya ada di situ. Nggih, Ibu masih ada. Pun nggak ada, tak balik nang cah kakung. Pak monggo. Biung monggo, Bapak. Monggo sekarang Bapak. Nek sik wonten monggo po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya minta maaf. Diri ini diperjalankan di alam kasyafah
dan di situ diperlihatkan seorang Gus Muklason jadi atau menjabat jadi presiden, dan di situ ada beberapa menteri dan para menteri itu memprovokasi sesama temannya untuk menurunkan Gus Muklason dari kursi kepresidenan. Mohon penjelasan dari pandangan syariat dan pandangan hakikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki wis sakniki kantun kados telek kuning-kuning intir lho Pak kula. Dene syariate pada akhirnya Allah meletakkan secara syariat itu di situ. Ya sudah. Apapun yang terjadi ya sudah, saya tinggal jalankan aja. Sekalipun hanya jadi presiden itu 1 minggu. Sebetulnya secara hakikat gini Pak, setekun-tekun ruhaniyah atau hati jenengan berzikir, bahkan sudah sampai pada puncaknya di makom jam'i, ini bahasa kitab hikam, makom iksan, makom makrifat. Jangan disangka nafsu itu enggak menunggu dan menikam dari belakang. Ingat, wama ubarri'u nafsi, tidak bebas. Ruhaniyah atau hati itu dari kepentingan nafsu. Jangan dikira sudah bebas. Sepanjang kita tidak ada di musyahadah selalu, pasti diintai. Ngintainya nafsu bagaimana? Innan nafsa la amaratum bisu. Ngajak hati jenengan iki bersukaria dengan suksesnya duniawi, termasuk yang tidak bermateri, non materi, jabatan tadi. Apakah besok itu secara kasaf saya harus menduduki menjadi presiden Indonesia? Wallahu alam. Presiden itu kan isyarah pemimpin, baik skala nasional ataupun internasional. Mohon maaf Pak, Sirul Asrorikum buka sing krungu sampean tak mawon. Dulur-dulur indir lewat ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi saat itu Pak kena hukum fitnah, akhirnya beliau-beliau itu mohon maaf mengikuti hukum, sehingga apa yang beliau sampaikan itu tidak menjadikan fahamnya umat malah bingung, sehingga beliau sampaikan di majelis yang khusus, tidak terbuka seperti ini. Nggih ngapunten Kang Kathah. Sampean pun ningali pon pese, pun ningali Jaya Barune. Sampean harus melihat, memandang, bersaksi siapa di balik itu semuanya. Paham nggih? Biar pujaan sampean iku enggak keliru. Sampak saya kan sudah sering ngomong, nek jenengan iki pujaan nang makhluk, mending saya ngaji ta'udo. Paham gak maksud kula? Lah itu bukannya aku nggak sayang, bukannya aku ingin meninggalkan jenengan, enggak. Itu untuk menjaga, lebih berhati-hatilah jenengan ini ketika bertaklim dan memahami,
lebih-lebih melaksanakan praktek dari sebuah ilmu itu biar hada siratum mustaqim, lurus, ora tolah-toleh gitu loh. Jadi secara syariat terserah Allah. Dan itu tidak masuk di dalam keinginan yang harus saya tanamkan dalam hati, enggak. Makanya tadi saya katakan, saya itu seperti kuning yang ngintir di kali. Terserah Allah. Andai kata sejarah terulang kembali seperti Gus Dur misalkan ya, nggak jangkep wis didukno, wis lumrah. Ngerti lumrah? Umum, menandakan bahwasanya jangan dikira jenengan yang sudah tahu antara batil dengan hak berlaku di atas jalan Allah itu tidak ada yang halang-halangi. Buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Mereka itu Pak ya, mohon maaf, menteri-menteri, mantri apa menteri toh? Menteri ya? Oh, aku gak tahu sekolah SD Pak, umum. Menteri, ya oke, menteri. Menteri kan jabatan yang diberikan oleh presiden terhadap seseorang yang ditunjuk dalam bidangnya masing-masing. Menteri kan itu ya. Berarti menteri itu tangan kanannya presiden. Bukan suruhannya partai, aslinya gitu. Aslinya gitu. Nggak boleh menteri itu bangkang dari presiden, ngikuti seruane partai, nggak boleh. Nggak boleh, asli ini kalau kita kembalikan nggak boleh. Harus mengikuti terhadap apa perintah dari presiden. Ruhaniyah ini Pak, laksana raja presiden. Jasmaniyah prajurit atau menteri. Mestinya jasmaniyah itu mengikuti apa perintah daripada raja. Rohaniyah. Mohon maaf, jikalau rajanya dolim, mesti menterinya ikut dolim. Jikalau rajanya ini taat, menterinya mesti mengikuti ketaatan. Mohon maaf, jangan dikira pemimpin sing mlakune kenceng itu enggak ada yang jegal. Sudah banyak kasus-kasus secara syariat Pak ya. Pemimpin yang arif tapi anak buahnya itu ada golongan-golongan yang ingin menjatuhkan dan macam-macam. Saya nggak usah jauh-jauh. Mengapa sih Gus Dur gak jangkep ikut sudah diturunkan yang katanya korupsi ini lah ngoten. Eling nggak sampean bulek ketan niku. Nggih ta? Lah Gus Dur iku lho mripate gak ketok. Wong wedok. Apa maneh duit. Artinya apa? Dari kasus ini maka berhati-hatilah. Jikalau jenengan ditaruh dalam sebuah kepimpinan, berhati-hatilah. Jangan anggap orang yang dekat dirimu itu adalah seperjuangan. Bisa jadi dia adalah musuhmu. Dan sebaliknya jangan kau anggap selamanya musuhmu itu tidak membangun dirimu. Selamanya bisa jadi musuhmu akan menjadi temanmu. Artinya apa Pak? Gini Pak. Kalau kita tarik dari sisi hakikat secara individu. Walaupun jenengan iki dikiri wis mudah. Selalu ketemu Allah dengan zikir itu terus ketemu Allah. Jangan dikira nafsu itu tidak merencanakan menikam jenengan dari belakang. Pasti. Lah, supaya jenengan itu tidak tergelincir. Sampai lihat komitmen ataupun prinsip ataupun pernyataan daripada iblis. Seluruh anak Adam termasuk Nabi Adam dan anak putunya sampai terhadap kita dijerumuskan semuanya. Cuman satu yang tidak bisa. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Itu surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka, kecuali ya Rob Tuhanku Allah, hamba di antara hambamu, minhum iku setengah saking hamba panjenengan yang tidak bisa kugelincirkan, itulah al-mukhlasin,
hamba yang jenengan pilih. Tadi saya katakan, mana sih hamba yang dipilih? Hamba yang sudah hatinya terus menerus berzikir pada Allah. Lebih-lebih mohon maaf, jenengan ini secara syariat gambaran ke depan itu bagus. Artinya gambaran jenengan iki secara syar'i baik. Secara syar'i berarti kesuksesan sampean. Hati-hati. Jangan kau lepas itu zikir. Biar tidak terjadi apa yang telah ditanyakan oleh saudaraku, ada menteri yang diadu domba yang tujuannya untuk menjatuhkan presiden. Mungkin sampean dengan sejarah Gus Dur sampean bisa mempelajari siapa di antara mereka sebagai biang kerok jatuhnya beliau. Di situ sudah tertera maksud dan tujuannya apa, sudah kebuka semuanya. Wis padha ruwe, gak usah omong, ngoten mawon. Nggih, matur suwun pertanyaan Bapak. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jadilah diri kita yang sejati nih. Itu aja. Nggih. Bapak lagi silakan, ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya. Sampai sekarang saya belum tahu ini jawabannya. Pertama, secara syariat ibu Nabi Isa itu kan Maryam. Secara hakikat, kita tarik secara hakikat. Nah, bapaknya itu siapa? Oke, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syariat seluruh umat Islam itu tahu. Ummuhu utawi ibuke Nabi Isa itu Maryam. Nah, ngoten nggih. Makanya disebut Ibnu Maryam. Sekarang pertanyaan yang maneh bin ajaib, ngoten. Bagi wong syariat, tapi bagi wong hakikat ndak. Tapi syariat tetap tak jawab. Sesuai dengan apa yang Allah tafsirkan di dalam syariat. Wa abuhu, siapa bapaknya? Tak jawab cara syariat, wa huwa Rauhul Qudus. Iki menurut Quran loh ya. Man huwa, siapa Rauhul Qudus itu? Jawabannya yaiku malaikat Jibril. Wis sarengan. Terus ojo diterjemahno. Oh, berarti malaikat Jibril ngibrit. Apa jenenge niku? Wis angel iku aku. Ojo mbayangno tutuk gunung. Wis tah nek syariat ya akhirnya pedot di situ, Pak. Pedot, putus. Cara hakikatnya apa? Inilah maksudnya, Pak. Sampai ingat dalam satu ayat yang Allah katakan, besok akhir zaman muncul Dajjal, mungsuhe iku Nabi. Ada 3 Nabi Isa diturunkan ke bumi. Pertama, membunuh Dajjal. Kedua, meneruskan syariat Rasulullah. Ketiga, termasuk membebaskan pajak atau merobohkan salib. Ini apa terjemahnya? Apakah yang namanya salib itu dirutuhno? Mboten, tidak. Maksudnya bagaimana? Pun kita urai. Pertama, membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal miturut Quran itu kecuali Nabi Isa. Nabi Isa. Lalu secara hakikat Dajjal itu nafsu. Lah Isa niku sapa? Itulah Pak, gandengi ilmu dan amal dikunci dengan istiqomah. Dzikir itu ya iki ngisane. Sebab fanae keakuan diri iku sirna iku ndugi la ilaha illa anta menuju ana.
Fungsikanlah la ilaha illa anta setiap saat dan waktu. Maksudnya kalau ini sudah jenengan fungsikan, maka terus menerus, maka la ilaha illa ana muncul sendiri. Berarti isane mana? Hakikatnya. Itu tadi. Saya belum menjawab bapak nih loh ya. Aku masih ngomong isane. Berarti Isa di dalam hati sampeyan sebagai penyelamat umat, penyelamat ruh. Gabungi antara ngelmu, ngamal dan itulah yang disebut takwa. Bahasa sederhana kita sebut takwa. Faktulu anfusakum. Ini kalau kita beralih ke sejarah umat Nabi Musa, Anda akan diterima tobatmu oleh Tuhanmu setelah kau telah menuhankan anak sapi sebagai Tuhanmu. Faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu. Bon. Yang kedua, Nabi Isa turun di bumi ini termasuk adalah meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Mana selama ini syariat Kanjeng Nabi yang kita anut hanya syariat saja tanpa hakikat. Jujur Pak, ya tak? Selama ini tak ada sama sekali ruhaniyah kita berhakikat. Ketika kita menjalankan syariat Rasul, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, ruhaniyah kita jauh dari hakikat. Bagaimana Anda bisa wal yaumal akhirah, bisa memandang alam akhirat? Lawang kita itu tidak menganut yang kafah kesempurnaan syariatnya kok. Nah, Isa ini turun, jebret, diteruskan. Memang resiko ini adalah menghadapi Dajjal itu, Pak. Kaum Khawarid itu. Jadi beliau di situ tidak akan pernah mundur sejengkal walaupun ke depan mati. Dia tidak akan mundur ke belakang walaupun di depannya itu dia maju dengan mati. Ditiru Sayyidina Ali, ditiru Al-Khalat. Udah. Membebaskan pajak. Yang dimaksud pajak itu apa? Njaluk peweh. Jenengan sholat njaluk peweh ganjaran. Njaluk peweh swarga. Berarti kita itu selama ini majek Gusti. Pantes ngono kowe. Karena Isanya belum muncul. Isanya belum muncul. Sekarang gak majek Gusti Allah, majek menungso. Piro Gus plafone jenengan ngaji nang luar pulau? Kathah sing takok. Aku nek wis dihadapno pertanyaan ngono gak jawab, Pak. Meksa jawab apa jari Gusti Allah. Mek ngoten tok. Malah kemarin aku ditanya, dikira saya itu mesti membawa pengawal, Pak. Pengawal. Pundi pengawali Gus? Mesti takok ngoten. Dikira saya itu ngaji kemana-mana membawa apa sing ketot-ketot napa jenenge? Duplikat. Kalau jawab mek ngenten tok. Duplikat. Bodykat ya. Maklum gak SD, Pak. Duplikatku Gusti Allah, wis. Iki yang nggo kanca tukang syuting siji ngono. Kang syuting biar aku waktu ning bandara niku mboten takok-takok, takok dhewe ngoten. Nggih. Ya, nek pas panitia keadaan biaya niku cumpon, tahu cumpon nggih? Ya wis ngene gak usah syuting tak budal dhewe ngono. Tak budal dhewe ngoten. Nggih. Jadi jangan membahas masalah itu. Tak seneni ngoten, apa jari mek ngoten tok. Lah, padahal menurut beliau itu biasanya itu harus ada plafon. Lah ngoten toh? Tapi Gusti Allah ngelarang terhadapku untuk melafon. Terus gimana? Inilah perbedaan di antara kita
Manakala hati sudah ada isanya dan tidak pasti seperti itu. Berarti macet. Ya hitungan aku iki bensinnya piro, waktu tak tinggal keluarga iku piro, berang jam. Lah ngoten nggih, ngelmu aku mendapatkan dulu itu ngajine iku puluhan tahun piro. Di total. Iku lah pajak. Tapi tatkala tidak bicara itu, apa terserah kata Allah di situ, berarti itu membebaskan pajak secara finansial, secara materi. Non materi, sholat nggak ada, pamrih tadi pahala atau pamrih surga nggak ada. Ya sudah, itulah maksudnya lillahi ta'ala itu di situ. Apa mang pitakone? Oh iya, terus sinten bapak Nabi Isa? Bon, hakikatnya jawab, ya Nur Muhammad iku. Nur Muhammad itu bapake. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebete urip. Siapa hidup dan Nur Muhammad? Kalau matengan wis gak ono bedane. Tidak ada bedanya. Kalau matengan, la ibsarun wa mubsarun wa basarun, dikatakan makom ihsan, makom makrifat itu tidak ada yang melihat makhluk mang tadi ya, tidak ada yang dilihat berarti kholik, tidak ada mata untuk melihat, semuanya fana. Bahasa sederhana saya, laisa kamitslihi syai'un, ya inilah. Udah matengan iki. Sing mentah ya sik bingung sik rapopo. Wis tekunia dikirmu ngoten. Itu jawaban secara hakikat adalah Nur Muhammad. Wiji kang dumati sak lebeti gesang. Loh, itu loh ada di dalam nutfah itu. Seorang bopo. Seorang bopo. Nutfah itu bahasa Arab maknanya mani. Gitu. Di dalam mani itu ada sel, bahasa biologis. Ada sel. Ya sel inilah sebagai bapak bahasanya itu. Ya Nur Muhammad ini. Sebab tanpa ini nggak akan muncul yang namanya anak. Makanya wajib hukumnya dari seorang secara akal. Bopolan biung bila mana ingin punya anak itu kudu kumpul. Syariat lho nggih. Cara akal harus karena mempertemukan dua sejoli antara sel telur dengan ovum, bahasa biologisnya begitu. Kalau bahasa kitabnya antara Nur Muhammad nyuwun sewu dengan bumi niki, bumi berarti Siti sinten Pak? Ya ibu, ketemu. Tapi ingat, Gusti Allah itu mempunyai sifat satu yang jarang manusia mau meneliti, sifat jaiz. Ya, kan ada sifat wajib Allah, sifat mohal Allah, sifat jaiz. Allah mampu menghendaki sesuatu walaupun di luar akal termasuk Nabi Isa secara syariat tadi. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Jangankan menciptakan Isa tanpa bapak dengan ibu ada. Wong nyiptakno Adam tanpa bapak, tanpa ibu secara syar'i wujud kok. Nek cara saiki, Pak. Niku lho, bayi tabung. Bayi tabung. Kang wong lanang kan mboten ungkrek. Tahu ungkrek nggih? Mboten langsung bersinggungan dengan ibu. Sampe tanya Pak Dokter. Jadi mani sampean wong lanang itu diambil, kemudian disuntikkan. Terjadilah nang sapi. Ada sapi meteng gara-gara disun. Sederhananya yaitu Isa. Yes. Jadi hakikatnya Nabi Isa itu adalah ilmu, amal, istiqomah. Hati itu ada mingkol bin zahid. Itulah bahasanya zahid itu adalah bahasa ning ati sampean ada isanya itu tadi. Nomor loro kolbin rohib,
hati menungso condong nang selain Allah itu. Berarti gak enek isane. Niki dikembangkan saudara saya yang ada di Nasrani, sehingga mengatakan anak Tuhan. Dikatakan anak Tuhan karena secara dohir nggak ono bapak. Siti Maryam itu kok iso meteng lah, ngaten lah. Oke, ada lagi. Bisa. Oh, wonten niki tak layani, Pak, sampai tuh jam 12. Salam takdim Kiai. Perwakilan dari Gresik ya Pak. Sedikit ingat dalam Ihya Ulumuddin 195 ketika Nabi Musa bertemu seorang hamba yang dia tidur di atas tanah tanpa alas dan bertidurkan dengan batu dan berselimutkan dengan jubah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, ada seorang hamba yang menyia-nyiakan dunia. Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, apakah engkau tidak tahu wahai Nabi Musa, apabila aku memusatkan pandanganku terhadap seorang hamba, maka aku sirnakan dia terhadap dunia. Yang saya tanyakan, memusatkan pandangan terhadap dunia dalam kacamata syariat dan hakikat ya. Terus kemudian seorang salik ketika bermahabbah, pandangan yang bagaimana ketika Allah memusatkan pandangannya terhadap si hamba. Kemudian yang kedua, banyak di dalam Al-Quran ditemukan antara sodr, qalb, fuad dan baitullah atau disebutkan dengan sir. Mohon penjelasannya Yai. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Terkait pandangan terhadap Allah di dunia, orang yang masih mengikuti atau mengejar tentang kesuksesan dunia, miturut pandangan hakikat itu bagaimana? Mungkin dalam ayat 77 surat Al-Qasas, sinkron dengan makalah di dalam Ihya tadi. Wabtagi raihlah fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake nekaake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Raihlah anugerah yang Allah hadirkan terhadap Anda semuanya. Pertama, anugerah darul akhirah, negeri akhirat. Berarti akhirat, berarti hati hanya memandang akhirat. Golongan hati manusia yang memandang akhirat itu tidak hanya orang-orang secara fisik harus tinggalkan dunianya saja, enggak. Ayat ini ada terusnya, darul akhirah, setelah itu wala tansa nasibaka minatun dunya. Dan janganlah kau ojo ninggalno sira, alias bagianmu ning dunya iki ojo kok tinggalno. Berarti jenengan iki secara fisik disuruh untuk mensukseskan dunia. Tapi mandangnya hatimu secara hakikat bukan ke dunia. Lah, sahabat yang bertidur beralaskan batu itu
golongan yang hanya memikir masalah akhirat. Ini golongan khos, Pak. Golongan hati Allah letakkan di makom arif, itu di khos. Artinya hatinya sudah tinggalkan baik secara zahiriyah atau batiniyah tentang urusan-urusan dunia. Ibaratnya kekasih Allah wis gak ngopeni zahir urusan dunia. Dan ini semua ya juga atas kehendak Allah itu sendiri. Sebagai percontohan. Tapi orang memandang Allah bukan harus lewat seperti ini aja. Kita ngaca bagaimana Nabi akhir zaman Ibnu Abdillah itu. Beda lagi. Beliau juga mensukseskan terhadap urusan-urusan dunia. Beliau. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan suksesnya dunia. Karena apa? Karena beliau selalu memperhatikan seruan Allah di dalam ayat tentang masalah zikir. Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, watatma'innu qulubuhum, dan hatinya selalu tentram disebabkan apa? Bidzikrillah. Karena sebab dia selalu ingat pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya hatimu mengingat Allah, jiwamu akan damai. Niki surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ dikatakan mukmin. Artinya tidak hanya Rasulullah melaksanakan menjaga hati tidak mudah terkontaminasi, terpengaruh dengan kebiarannya dunia, akan tapi di situ disebutkan mukmin, golongan kita juga harus seperti itu. Sebabnya apa? Dia selalu hatinya itu tatmainnul qulub. Jawabannya menurut ayat itu bidzikrillah, sebab dia selalu ingat kepada Allah. Jadi cara memandangnya, dia itu mengikuti makalah fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Iku ing dalem saben-saben makhluk lho niki. Minal mukawwanat, saben-saben makhluk berarti tanpa kecuali. Baik makhluk kasar, bangsa kasar kita ini di dunia, ataupun makhluk bangsa ghaibiyah di alam mukasyafah, semuanya makhluk. Di balik makhluk itu semuanya ada sesuatu yang paling halus di belakang layar lah, gampangnya itu. Siapa? Ai hayyun, itulah hidup. Maksudnya hidup bukan sifat. Wahwa maksudnya hidup iku wujudullah. Sehingga Allah pantas dalam hadits qudsi mengatakan, janganlah kau sembah namaku, janganlah kau sembah sifat dan datku, tapi sembahlah aku. Cocok nak nggone surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Aku terus. Apakah Rasulullah Muhammad juga menyampaikan? Iya. Jawabannya di mana dasar hujahnya? Al-Anbiya 25. Lihat di situ. Semua Rasul itu risalah menyampaikan ketauhidan Allah, nggak pernah geser. Kalau syariate geser karena zaman, hakikate mboten pernah geser. Mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, tauhid risalah iki sama. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Enggak pernah geser.
Cuman syariat digeser karena zaman. Begitu juga zaman sekarang dengan zaman baginda Rasul, syariatnya beda, Pak. Contoh, syariat Kanjeng Nabi waktu dahar belum ada sendok, Pak. Dengan asto, dengan tangan dipuluk. Mungkin zamannya lagi belum ada sendok suru. Apa itu? Godong pisang. Lah ngoten dulu sampean ngoten. Sekarang beda, syariatnya makan sendok. Tapi belum tentu syariat Kanjeng Nabi total dihilangkan, makan dengan tangan. Syariat lagi, kita bepergian, beliau zamannya selalu pakai onta atau kuda atau keledai. Sekarang zamannya berbeda, pakai sepeda, pakai mobil. Tapi nggak salah jenengan ini barangkali sampean bepergian selalu pakai kuda, pakai onta, tapi siap-siap diarani wong kuno. Lah ngoten to? Wong kuno aneh nang bali desa kok nggawa jaran. Wis gak suwalan nggawa jaran. Kat biyen Pak, jaran ya ora eneng sing suwalan. Pun. Nek tauhid risalah tentang tauhid enggak pernah serambut geser pun enggak pernah. Inilah risalah yang ini yang dianggapnya itu keluar jalur, padahal ini yang benar yang harus disampaikan. Bon. Jadi ini berkenaan dengan makalah kita pada malam hari ini. Pertanyaannya itu masalah mandang. Man taqarraba sing sapa wongi qalbuhu apa qalbuhu atine man taqarraba iku marak mendekat ilallahi maring Allah azza wa jalla abadahu mongko mesti Allah ngedohake ing man sapa Allahu Gusti Allah anid dunya saking kehidupan dunia. Dan ini ada dua golongan, ada yang khos, ada khawasul khawas. Yang khos berarti seperti sahabat yang dimaksud panjenengan wau. Secara dohir bojo ditinggal, anak ditinggal, pokoknya seluruh berkenaan dengan urusan manusia dan makhluk dia tinggal. Hatinya selalu terus berpikir. Ini mudah kalau dibanding dengan khawasul khawas. Khawasul khawas enggak. Walaupun secara fisik dia itu berkontaminasi atau campur dengan dunia, hatinya mandangnya kepada hayyun, memandang sesuatu yang halus, yaitu hidup. Itulah wujudnya Allah. Tentunya beliau tidak lepas dari tali Allah, yaitu zikir tersebut. Yang kedua tentang masalah sabar atau bahasa fuad atau sir. Inilah